Ini terus yang begitu pernikahan, kok ada yang salah sama diriku ya gitu. Apa? Tapi saya nggak ngerti. Dulu aku mau pisah sama dia. Anak yang harus saya jaga hampir saya rusak. Iya. Jadi di tebing itu, di dago itu saya loncat. Kayak saya, help me gitu. Eksklusif kali ini mau ngobrol dengan salah satu musisi yang sebelumnya dia tergabung dalam salah satu band, tapi sekarang dia memilih solo karir. Tapi ini bukan ngebahas soal lagunya dulu, karena ada yang menarik dari postingan di akun media sosialnya yang kayaknya enggak banget deh. Apa iya sih? Nah, sudah datang di eksklusif ada Mas Arda. Apa kabar? Baik. Sehat, Mas? Sehat. Mbak Tantri sehat? Semakin sehat. Oke, kita kepancing nih sama postingan Mas Arda yang di Instagram soal agak nangis-nangis. Agak Itu nangis-nangis. gimana gitu? Kok tiba-tiba seorang Arda ngeposting nangis dan pasti ada cerita dong di balik itu. Ini kaitannya dengan anak ya, terutama. Itu gimana sih, Mas? Ada kalanya memang sosial media itu apa ya? Saya dulu nggak tahu gimana cara pakai sosial media. Awal kali saya harus, kayaknya memang harus tren, harus begini saya ikut. Awal-awal dulu ya. Oh, oke. Yang paling begini kayaknya traffic, kayak begini, capek. Oke, saya nggak bisa bikin sesuatu yang bagus lewat karya pun sama. Tapi saya coba untuk menjadi jujur. Ya. Ada part-part di dalam hidup saya yang ngerasa bahwa kayaknya oke, saatnya ini aku mau bercerita begini. Cerita. Oke, ada saatnya bercerita begini. Mas, makasih ya, waktu itu aku bikin lagu judulnya Pulang adalah tujuan. Terus tiba-tiba ada yang DM, Mas, makasih ya, aku yang 5 tahun ini udah gak ngobrol sama bapakku, sekarang aku baikan. Terus dia nunjukin foto, aku pulang dari Taiwan, Mas, gitu. Saya langsung, dari yang ranking lah yang aku harapin di Putra aja enggak dia, tapi kok bisa malah memberi dampak buat orang lain. Orang lain yang cuma 1, 2, 3 itu kok bahagia banget ya. Saya langsung nemuin bahwa oke, saat inilah aku harus berkarya. Saat berkarya yang bukan cuma ngejar ngejar yang namanya trending dan viral. Itu kan kayak jalan tol yang gak ada putusnya. Tapi saya ngejar yang jujur. Sebenarnya itu video lama. Yang video saya di dalam mobil dan saya potong-potong sebenarnya. Itu adalah video untuk merefleksi aja. Saya pernah menangis gitu ya. Saya pernah menangis dan dogmanya adalah laki-laki tuh kalau menangis lemah. Gitu. Padahal laki-laki juga manusia, dan manusia pasti punya air mata, dan air mata itu memang cengeng itu diukur bukan dari jumlah air mata yang keluar deh. Tapi kalau dia kabur dari masalah, selalu nggak tanggung jawab, nah itu mungkin cengeng deh. Tapi kalau dia laki-laki nangis terus habis itu bismillah saya jalan lagi, itu namanya strong. Saya itu hanya pengertian aja yang salah. Dari situ video itu udah lama sebenarnya. Itu ada saya di mobil, saya merefleksi diri, terus saya teringat beberapa momen dan saya nangis gitu. Itu momennya kan sebenarnya nangisnya yang awal-awal kan nangisnya cuman air mata sedikit gitu. Sebenarnya nangisnya kejer, tapi yang kejer saya nggak posting memang. Kejer, selesai, terus ngerasa kayaknya saya harus berbagi deh. Gitu. Saatnya saya harus berbagi untuk yang ini, momen ini, tentang isu fatherless, tentang isu posisi bapak. Perempuan kan bisa multitasking, tuh jemput anak sambil telepon sambil apa bisa, walaupun marah-marah, udah. Tapi bisa semua. Tapi begitu laki-laki ngerasa bisa segala macam, ditinggal istrinya aja, coba rumah berantakan besok. Apa nih? Gitu. Itu yang langsung saya posting, jebret gitu. Ya saya tahu sih pasti dampaknya akan kemana-kemana. Tapi niat saya bulat untuk ini, saya mau berbagi. Bukan cari viral, bukan cari, itu bukan saya banget, bukan drama, tapi intinya adalah di momen ini loh, laki-laki tuh bisa kena serangan panik. Banyak luka masa kecil yang dia belum sembuh, dan itu kelihatan ketika dia berelasi, ketika dia gede, berhubungan, bentak anak, kasar ke istri, KDRT, stres, penipuan dan segala macam, itu macam-macam karena belum diberesin, belum selesai dengan masa lalunya. Dan
kayaknya saya harus berbagi deh, biarkan hal yang buruk di hidup saya jadi manfaat untuk orang lain, nggak apa-apa. Oke. Itu saya gitu. Tapi dengan isu fatherless tadi kan sebenarnya belakangan memang itu rame ya, ketika sosok ayah ada secara fisik tapi secara emosional mungkin nggak ada, atau memang benar-benar nggak ada gitu. Tapi kalau tadi Mas Arda menyinggung bahwa dia belum selesai dengan masa lalunya ya, kemudian berdampak pada regenerasi selanjutnya lah, sebutlah anak gitu loh. Mas Arda juga sempat mengalami itu ketika ada hubungan relationship dengan orang tua, dengan ayah, kemudian berdampak pada anak-anak sekarang? Ya jelas sih pasti. Gini, kan orang tua saya juga orang tua yang mengadopsi dari kakek nenek yang habis pasca perang. Iya. Mungkin yang apa ya, veteran lah, apalah yang didikannya pasti keras. Iya betul. Milenial ya pasti didikannya pasti kakek neneknya keras ke generasi berikutnya, itu keras ke ayah kita. Beruntungnya bapak itu mengadopsi dua-duanya sebenarnya. Itu beruntungnya menyesuaikan. Tapi saya tahu bahwa kayaknya bapak tuh berusaha keras untuk aku nggak bisa nih. Tapi bahasa itu kan belum awam. Kesehatan mental tuh zaman dulu belum. Orang tidak peduli. Iya. Orang ngomongnya, wah aku nggak sakit jiwa gitu. Enggak. Pengertiannya salah. Sekarang tuh banyak orang yang pengertiannya salah. Aku sakit, mau ke dokter deh, takut enggak, mau sehat gitu. Lah justru ke dokter itu biar dia sehat, bukan dia karena dia pengen sakit. Itu loh pengertian itu yang mau saya tularkan ke orang bahwa enggak gitu, kebalik. Bukan jual kesedihan ya, memang realitas saat itu adalah ketika bapak jaya-jayanya, kan saya anak terakhir ya. Dari berapa? 3 bersaudara. Okay. Katanya bilang anak terakhir itu dimanja, betul, memang betul. Tapi ketika masa jaya orang tua habis kayaknya enggak. Justru ketika masa jaya orang tua saya habis, semuanya bertahan, saya tinggal di daerah dan perjuangannya luar biasa untuk orang tua saya, untuk bapak ibu saya, untuk kaki di kepala di kaki gitu dan segala macam. Nah saat itulah uji kemiskinan itu ada, ujian ekonomi itu ada di situ. Ketika ujian ekonomi menimpa rumah tangga, pasti isinya teriakan. Saling tidak bisa menerima, sulit konflik, sekali memang betul. untuk bisa begitu. Makanya saya bilang bahwa saya sangat berempati banget ketika seseorang dilanda sebuah masalah ekonomi itu, untuk bisa waras saja dia bertahan. Udah alhamdulillah. Saya apresiasi, benar. Betul. Saya ngerasain soalnya. Jadi bertahan aja luar biasa. Nah, di situ saat diuji itu usia saya mungkin ya 5-6 lah gitu. Oh masih usia. Masih kecil ya? Iya masih kecil. Tapi memori-memori teriakan dan segala macam saya itu mungkin kerekam. Tersave otomatis, betul. Iya, jadi itu karena momen golden age kan, di bawah 8 tahun tuh segala sesuatu yang terjadi, even saat itu kita nggak ingat, tapi dalam satu momen itu akan kembali keluar, kembali ancaman-ancaman. Iya betul. Itu ancaman-ancaman yang saya pernah diancam sama orang, mungkin bapaknya teman zaman dulu, jangan nih saya bunuh kamu gitu ada perasaan-perasaan, ada itu nggak bisa keluar tuh anak itu saat itu nggak bisa cerita dan nggak paham dengan apa bentuk ketakutan itu, yang ada cuma takut kan. Zaman dulu kan kalau kita mau cerita ke orang tua gini, cerita mulu motong orang tua, nggak boleh. Tapi coba anak sekarang pinter-pinter begitu, orang tua saya nggak waras nih kayaknya. Justru anak-anak sekarang melek sekarang. Makanya kan kebutuhan anak sekarang jadi temen kan. Nah saat itu saya nggak menyadari kalau memang saya punya trauma. Itu saya nggak self diagnose, maksudnya saya trauma, enggak, malah saya nggak tahu saya hubungan sama punya keluarga baik-baik saja segala macam. Begitu pernikahan saya juga ini terus begitu pernikahan kok ada yang salah sama diriku ya gitu, tapi saya nggak ngerti, istri saya juga belum tahu. Tiba-tiba saya emosional banget yang saya nggak bisa kontrol. Begitu anak lahir saya tambah nggak bisa kontrol. Begitu anak lahir saya tambah nggak bisa kontrol. Happy, bukan berarti terus happy banget, bahagia, malah saya jatuh cinta dan rasa hidup yang kedua sebenarnya. Tapi ketika ada momen-momen ke-trigger yang mungkin teriakan, mungkin apa, itu saya langsung balik ke Arda yang masa kecil dulu yang rasanya langsung apa nih? Gitu. Takut, marah itu sebenarnya kan ada praktisi mental, Mas Haji itu bilang marah itu sebenarnya di balik topengnya itu takut. Jadi ada takut, mungkin takut kehilangan, takut penolakan gitu. Makanya dia reaksinya dalam bentuk marah. Nah, saat itu saya nggak tahu kenapa di antara marah itu bahkan sebelum
saya kurung anak saya memang di kamar mandi. Iya itu. Saya nggak ngerti kenapa saya nggak bisa nguasain, saya kurung. Dan saya kurung plek, saya kunci dalam waktu 1 menit mungkin. Hanya karena masalah sepele? Ya, sepele banget ya? Bukan sepele lagi mungkin gitu. Iya. Tapi mungkin namanya teriak dia, wah gitu. Saya nggak tahu dan saya nggak kenal respon saya gitu. Begitu selesai dia pergi, selesai dia ketakutan, ya ampun Panda, dia geter, saya pun geter gitu. Istri saya bingung gitu, terus saya mau ngomong tuh akhirnya ada momen di Bandung waktu itu saya lagi jalan terus saya emosi juga. Pokoknya kalau lagi dalam tanda kutip ke-trigger itu saya nggak kenal diri saya. Begitu saya ngerasa baik-baik aja, wah ceria banget, malah ketawa. Bahkan kadang-kadang jadi mikir, tadi gue kenapa ya? Ada momen gitu. Ada momen kemudian menyesal. Kadang-kadang kalau ya kan? Betul, momen. Jadi kalau ada yang ngalamin ini langsung butuh cari bantuannya. Begitu itu saya mau loncat sebenarnya ke jurang. Okay. Jadi di tebing itu di Dago itu saya loncat deh. Kayak nggak bisa kontrol saya. Ya, kayak nggak berdaya deh saya. Kok kenapa nih gitu? Nyakitin keluarga aku, kayaknya nggak bisa bahagiain deh keluarga aku kayak gitu. Kekhawatiran berlebihan dari diri kita sendiri yang kita juga nggak pernah tahu apa. Trigger saat itu. Jadi setelah itu saya ngomong sama istri, Bunda aku begini. Dia peluk saya, kenceng sekali, terus saya ngerasa kok kayak udah lama saya nggak selega ini gitu. Terus dia bilang, kamu butuh bantuan ya gitu, ke profesional ya, kamu ke sekolah konseling gini. Saya langsung bilang, ini saya nggak bisa ngomong soalnya. Padahal marah apa segala macam itu sebenarnya tanda kita harus bisa kenalin orang sekeliling kita, help me gitu. Sebenarnya itu help me, tapi kita nggak tahu ngapain kemana. Akhirnya saya dibawa ke psikolog, ke konseling. Dari konseling tuh mulai reda. Dari konseling tuh mulai bisa nangis. Mulai dari konseling terus ke hipnoterapi saya. Bareng sama anak gitu. Pertama saya dulu diberesin. Karena biar nggak macam-macam. Jadi saya dulu ya ke hipnoterapi, disuruh untuk ngingetin hal-hal apa, momen-momen itu tercipta. Dan itu berat banget, berat. Dan ya ketika hipnoterapi itu kan kita dipaksa mundur ke belakang untuk hal-hal yang mungkin kita nggak pengen merasakan itu lagi. Nah itu ternyata saya 3 jam di hipnoterapi itu nggak kerasa, tiba-tiba mata bengep aja gini. Karena ternyata nangis lega ini. Terus itu setelah berapa kali sesi konseling? Kan biasanya kalau sebelum hipnoterapi itu kan ada sesi konseling, dari konseling ada adjustment ada step-stepnya lah sampai akhirnya lo butuh hipnoterapi atau lo butuh ke psikiater dengan bantuan obat. Itu kan pilihannya biasanya ada 2 gitu. Itu butuh berapa kali sesi konseling atau pendekatan? Alhamdulillah sih kalau obat sih enggak. Alhamdulillah enggak separah itu. Jadi mungkin lebih banyak trauma. Jadi lewat konseling itu seseorang perlu menyediakan telinga. Untuk mendengar dan tidak ngejudge. Jadi saya jadi ada berapa kali ya, 5 kali mungkin. Kalau saya dari kasus itu saya kira udah dapat. Kenapa saya harus begitu? Karena saya udah dapat hikmahnya. Gitu. Seseorang kan nggak bisa suruh untuk rasakan penderitaan rakyat. Kalau dia nggak menderita, kayaknya dia nggak paham juga. Gitu. Bikin kebijakan juga belum tentu kalau dia memang nggak menderita. Gitu. Dia harus ada di posisi itu untuk benar-benar tahu rasanya seperti apa. Makanya saya kadang melihat anak saya bawa ke hipnoterapi itu yang berarti yang pertama. Hipnoterapi itu karena dia setiap malam tuh mulai bangun ketakutan, gemeter badannya. Anak saya yang dibawa ke hipnoterapi itu selesai dia mungkin gambar apa dia. Jadi saya sama istri nanti nunggu di luar gini sampai 3 jam 4 jam lebih malah kayaknya. Saya nunggu di luar, saya cerita sama istri. Begitu dia keluar, dia bawa kertas pamer ya. Emosinya sebenarnya sudah tertuang di gambarnya mungkin. Ada gambar-gambar yang lain sebenarnya, tapi ini gambar yang sudah clean. Gambar dia ada tulisan, terus dia ngomong, Panda maafin aku ya, gitu. So sweet. Namanya Kara. Panda maafin aku ya, Kara kadang bikin Panda
jadi sering marah-marah. Itu langsung saya nggak kuat, saya nunduk gini, wah mata saya terus. Itu nggak relate kalau nggak dirasain, kalau udah nggak jadi orang, kalau jadi orang belum jadi orang tua. Kalau jadi orang tua pasti relate. Saya cuma nunduk begini, nangisnya wajar, saya peluk dia gitu. Saya peluk dia gitu. Anak yang harus saya jaga hampir saya rusak. Dan banyak orang tua yang tidak menyadari hal itu. Dari situ saya lahir untuk bikin karya. Mungkin dakwahku, bersuaraku lewat karya. Mas, tapi yang menarik tadi ketika Mas Arda bilang Tantri menerima keadaanku gitu. Apakah sebelum akhirnya trigger-trigger itu muncul itu, jangan-jangan Mbak Tantri sendiri yang sudah menyadari itu tapi menunggu kapan nih Mas Arda merasakan sendiri atau mengakui bahwa butuh pertolongan profesional? Ada sempat obrolan gitu nggak dengan Mbak Tantri? Wah, ini kalau dipotong masih masuk TikTok nih pasti. Pinter nih yang motong nih. Dulu aku mau pisah sama dia. Dulu aku mau pisah. Di awal pernikahan keberapa tahun? Awal menikah karena kaget kita. Aku sih terutama, kok kaget ya? Banyak hidupku yang begini, ternyata menikah itu menikahkan dua keluarga ya gitu. Emosiku nggak terkontrol, ada begini, ada orang tua yang begini, ada yang begini, ada yang begini gitu. Susah banget untuk ngomong. Dan saat itu bilang katanya lelaki tidak bercerita gitu. Bukan, lelaki itu pengen bercerita, tapi dia belum nemu ruang aman untuk dia bercerita tanpa merasa dihakimi. Ya semua harus ngelaluin itu. Makanya untuk pernikahan yang strong harus ngelaluin itu. Kalau enggak kayaknya ya harus memang begitu. Akhirnya saya menyadari bahwa kayaknya kamu begini deh, tapi Tantri pun juga ngomongnya masih belum, kamu butuh bantuan deh, belum. Nggak begitu. Sampai akhirnya muncul anak dan ada SOS tadi yang saya bilang bahwa saya coba untuk suicide tadi itu. Saya pun cerita begini tuh ngilu sebenarnya, karena saya tiba-tiba keinget momen yang saya di dagu saya mau loncat. Ngapain ya kalau dipikir? Dia pasti ada yang komen kayak ini, oh bersyukur bang, kenapa sih begitu? Kalau yang nggak tahu nggak akan tahu. Gitu. Harus merasakan posisi itu untuk bisa. Posisi itu, semoga sih enggak. Maksudnya tapi jika seseorang ada kesulitan seperti itu, minimal berempati dulu. Yang kedua kita bantu untuk dia cari pertolongan. Mas Arda boleh tahu nggak hubungan Mas Arda personal dengan ayah seperti apa sampai kemudian isu fatherless ini cukup menarik buat Mas Arda, apalagi dengan sekarang Mas Arda sudah menjadi ayah juga kan gitu. Nggak maksud mengorek lagi ya. Tapi sebenarnya ada kadang-kadang kayak tadi Mas Arda bilang ada trauma, sesuatu ke trigger lagi gitu loh. Berarti ada hubungan yang mungkin bisa dibilang saat itu nggak sehat tapi tidak disadari. Hubungan dengan ayah masa kecil dan saat ini seperti apa sampai akhirnya? Saya minum dulu, Mbak. Kosong. Ya. Saya sudah serius. Oh iya. Ini kayaknya kamuflase menghindari takut nangis. Jadi ngeles. Enggak, siapa yang nangis, Mbak? Gini aja nangis. Enggak lah, Mbak. Masa cengengi itu saya itu. Gimana nih? Sama ayah. Masa kecil, masa dewasa sampai di titik sekarang menjadi ayah. Setuju nggak kalau ini, kalau yang laki-laki atau yang komen pasti setuju. Hubungan seorang ayah dan anak itu, cinta seorang ayah itu rumit. Seorang bapak itu keras kadang, keras terhadap dirinya kadang, keras terhadap dirinya. Mungkin karena dia tuh terjebak dalam tubuh maskulin sebenarnya. Ya tadi tuh nggak boleh ngeluh, nggak boleh. Iya, nggak boleh nyerah, nggak boleh nangis, nggak boleh. Dari dulu kan diajarinnya selalu sukses, teruslah sukses nomor 1 ini. Tapi nggak diajari kan kalau kita gagal tuh gimana? Iya betul. Diajarin nggak kalau nanti sesuatu yang dibina pacaran dengan seseorang nanti hubungannya kandas tuh kita harus gimana? Dan jadi bapak tuh kan nggak ada sekolahnya, praktek. Mau sepangkat tinggi apapun, sekolah tinggi apapun begitu, berhubungan dengan emosional berbeda karena kesehatan mental dan kesehatan spiritual tuh dua hal yang ternyata beda ya. Saya udah ibadah terus kok tapi sakit ini, ternyata beda. Hal yang ini disehatin dulu, ini dua-duanya kalau bisa jadi powerful gitu. Hubungan saya sama bapak ya rumit juga sih memang. Saya kan nulis buku, judulnya Pelabuhan Terakhir. Penulis. Oke. Dan daripada saya curhat
diketawain orang mbak, mending jadi duit lah, jadi buku. Oke. Coba nanti kita cari bukunya. Dari situ saya jujur dan buka-bukaan semua tentang saya, istri, hubungan saya sama bapak. Bahkan banyak orang yang bilang bahwa sebenarnya kisahnya ini tentang seorang bapak nih gitu. Betapa bapak itu berusaha hadir. Bapak itu berusaha hadir. Dengan versi terbaik, dengan terbaik versinya dia. Versinya dia. Ya. Tapi sekeras itu, coba lembut, sekeras itu, coba lembut, sekeras itu, coba lembut. Dan di usia sekarang udah senja sekali ya. Ketika waktu saya berjuang, saya kan bolak-balik Jakarta waktu dulu kan, sempat ngalamin hal-hal buruk terjadi di ibu kota gitu, bualan kasih ibu kota gitu. Saya saat ngejar tantri udah jadi rockstar gitu, karena saya ceritakan itu. Saya tuh diantar bapak, saya gendong TV untuk ke Penggadean, untuk gadein TV. Saya mau buat tiket untuk kereta dari Jakarta, dari Madiun ke Jakarta. Oh. Bapak itu ngambil jaket, berangkat naik motornya, bawa TV. Nah saat itu saya dipanggil produser waktu dulu untuk rekaman nih gitu. Soalnya jadi orang aku pak, gini. Bapak ngomong Le, maaf ya Le, bapak gak iso nyenengnya anak-anaknya gitu. Saya tahu bapak nangis di itu. Kata spion lihat. Spion nangis. Saya pun juga nangis. Enggak apa-apa pak. Gitu. Saya bilang enggak apa-apa, tapi sebenarnya pengen marah juga, tapi iya. Ya kita takdirku gitu. Dari awal saya ngerasa belum bisa sekolah yang benar, belum dia merasa gagal karena nggak bisa nyekolahin anak laki, nggak bisa untuk menjamin anak lakinya itu kecukupan dalam begini gitu. Nggak apa-apa pak, tenang pak. Di buku itu saya tulis, justru aku terima kasih pak atas pukulan-pukulan hebat itu membentuk jati diriku gitu. Seseorang yang keluar dari penderitaan itu adalah orang-orang yang bisa menengok dirinya sendiri. Untuk kalau hidup ini mudah, sebenarnya Tuhan tuh WhatsApp aja sebenarnya. Iya. Iyalah. Betul. Gampang, kenapa sih Tuhan nyiptain semuanya? Pohon nyiptain apa? Semua tercipta semesta begini, bumi sekecil ini di semesta yang lain. Kenapa sih alat WhatsApp ini WhatsApp? Mas Arda ujianmu ini, tolong ya. Hari ini. Saya gampang. Tapi ternyata Tuhan tuh ngerasa bahwa saya sok taunya saya adalah Tuhan nggak ngasih itu. Ketika saya doa saya dikabulin, tapi dikasih barang mentah untuk saya bisa tujuannya ke sana. Makanya saya dalam doa selalu ngomong, ya Allah, mudahkan saya membaca petunjuk-Mu. Di momen haji saya itu begitu, ya Allah upgrade. Mudahkan saya membaca petunjuk-Mu kalau saya sedang diuji, dan mudahkan saya ditolong. Itu karena saya percaya jodoh itu, apapun yang jodoh dengan pekerjaan, jodoh dengan pernikahan segala macam, ketika ada ujian pasti ada pertolongan. Itu jodoh. Kalau enggak ya memang bukan jodoh, berarti memang kita akan selalu dibuat gagal dengan yang bukan tujuan kita gitu. Sana. Nah di situ tuh saya hubungan sama bapak tuh ngerasa banyaklah momen yang ngomong mungkin Pak sayang gitu, itu juga keluhnya setengah mati tuh. Angel banget rasanya. Wong Jawa ngomongnya angel tenan ya. Iya. Dan saya balas dendam ke anak saya. Balas dendamnya adalah I love you nak, I love you. Iya. Anda I love you. Video kadang itu sepele tapi ternyata membekas loh buat anak setelah dalam proses. Anakku manggung gitu. Saya udah keliling dunia ngelihat konser-konser. Tapi konser ketika yang ngelihat terbaik anak adalah konser ketika istriku dan anakku featuring gitu, berdua di sekolahannya. Saya tahu istri saya dibayar berapa, saya dibayar berapa ketika manggung di depan presiden, di depan mana, di depan ini, panggung dimanapun, belasan ribu orang gitu. Tapi nggak ada yang bisa nyanyiin kayak manggung di sekolah dan mereka jujur nyanyi gitu. Lagu yang saya ciptain sendiri, judulnya main handphone. Jadi saya ciptain lagu itu untuk karena anak saya protes gitu, jangan main handphone terus di rumah, main sama aku dong gitu. Makanya ayah bunda taruh HP-nya dulu, ayo main sama aku gitu. Mereka berdua nyanyi, lagunya ceria banget, tapi berdua saya ngeliat, wah saya jatuh cinta sama mereka. Hidup saya indah banget ya Allah gitu. Andaikan saya merubah 1 detik di masa lalu penderitaan, saya nggak nyampe hari ini gitu. Jadi siapapun yang ngerasa bahwa hari ini mungkin menderita dan rasanya mau berakhir hidup, jangan buru-buru.
Jangan buru-buru. Mungkin ini adalah cara yang belum gitu. Kita akan dibuat gagal di situ. Belum. Gitu. Mas Arda, mana yang lebih duluan menyadari bahwa tadi butuh pertolongan secara profesional dengan ketrigger-trigger banyak hal, atau justru Mas Arda sudah punya hubungan yang kemudian membaik dulu dengan ayah? Ini mana yang ini? Atau bersamaan di tengah trigger yang panjang itu kemudian Mas Arda mencoba memperbaiki hubungan dengan ayah? Oke. Penyebab kedua adalah saat itu saya itu dihubungin sama produser yang saya jual TV itu. Saya itu ke Jakarta. Saya ke Jakarta ditawarin untuk masuk sebuah label. Ditawarin jadi artis lah, jadi musisi lah gitu. Oke, impian anak daerah, jalan. Begitu sampai Jakarta, 2 hari saya ditelepon orang rumah, ibu saya sakit ternyata. Ibu saya sakit, mulai toh. Lah mah aku besok arep tanda tangan nih piye? Kayak mulai. Piye ngono. Ibumu loro iki di rumah sakit. Kakak-kakak saya bilang, "Oh, sana Mbak kok semua di sini kok ada bapak. Sana biar nasib keluargamu berubah." Yes, oke. Tiba-tiba setengah jam dini hari saya kebangun, nggak tahu saya nangis, saya sholat tahajud, kok saya nangis ya, siapa yang gerakin gitu. Saya ketiduran, malah nggak subuhan saya, ketiduran, tiba-tiba SMS tuh banyak, cengling, innalillahi gitu. Sorry. Innalillahi. Saya langsung pulang. Dan saya sendiri dan nggak ada yang jagain saya, jadi saya berangkat sendiri, saya nggak ada yang meluk saya untuk tenang dak. Ibumu nggak ada, saya berangkat sendiri. Tuh, saya pulang ke Madiun, melihat ibu saya udah dikafani. Sesuatu yang saya anggap denial ya. Iya, saya tolak kita pasti selalu denial. bahwa rumah ada ibu, ada ada tenda kematian, kayaknya nggak akan terjadi itu. Gue nggak akan ngalamin itu. Tapi begitu saya nyebrang, orang yang banyak itu buka barisan dan mengatakan, lihat ada bapak saya datang tuh bawa Yasin gitu. Bapak panggil bapak tuh nggak pernah mukul ibumu loh gitu. Bapak nggak pernah kasar, walaupun kita berantem terus bapakmu nggak pernah kasar. Bapak nangis tuh. Saya peluk bapak, saya langsung doain ibu, saya makamkan sendiri, saya pergi ke bawah, saya makamkan ibu, saya angkat ibu, saya azanin, saya sholat, semuanya saya bisikin, "Ma, sepanjang hidupku saya akan doain almarhumah, tenang ya Ma." Saya masih ngerasa bahwa baik-baik aja sih, oke. Tapi ternyata kepergian orang tuh berasanya ketika udah 2 hari 3 hari, begitu mereka dia nggak ada, saya baru pocer tuh. Terasa ya masih belum masih nggak terima, ya masih denial aja. Beneran nih kejadian gitu. Seminggu saya itu kayak orang diem. Bapak, kamu balik ke Jakarta sana cepet ini. Saya balik lagi prospek tentang yang hal itu. Saya punya band waktu itu. Gimana? Mas, jadi sebenarnya artisnya kita udah penuh. Jadi kayaknya belum rezeki. Lu kemarin katanya mau jadi artisnya Bu. Iya, tapi bos kita nggak ini deh, kayaknya penuh deh. Saya balik badan, saya bilang, dunia ini tipu daya udah. Saya patah hati sepatah-patahnya. Bayangin nggak? Harusnya malam itu saya mungkin bisa nemenin ibu saya sakaratul maut. Iya. Tapi saya mengorbankan sesuatu yang ternyata juga gagal. Makanya di Instagram yang nonton hampir 20 juta kan. Saya cerita itu, kepahitan itu. Karena saya jadi people pleaser, jadi orang tak enakan. Nah itu pun berangkat dari lagu itu. Saya bikin lagi, judul Orang Tak Enakan. Orang gak enak. Orang Jawa gak enakan gitu. Iya, dihapusi wong. Gitu. Ternyata saya tuh sayang sama diri tuh, kok karena saya dosa gitu. Saya mempersembahkan hidup buat orang lain terus. Tapi lupa dengan diri sendiri. Itu yang terjadi saya haji gitu. Orang datang doa banyak semuanya, anak itu semuanya. Tapi saya lupa doa untuk diriku enggak ada. Iya deh, ya betul. Di terakhir itu. Jadi momen-momen itu sih. Akhirnya ya itulah
momen itu mungkin salah satu ke-trigger yang ngerasa bahwa kayak saya harus bahagiakan orang tua deh ketika ibu udah nggak ada. Oh, di momen telepon itu memang mama telepon saat titip bapak ya katanya. Udah kayak kode ya. Iya, titip bapak. Dan saya ngerasa bahwa hidup saya itu selalu gagal nggak membahagiakan orang tua. Gitu. Saya selalu gagal. Walaupun mungkin bapak bangga ngerasa bahwa ya orang tua ya mungkin ngerasa wah anaknya public figure apa, padahal kita tuh public figure cuman pengen cari duit. Aslinya ya jumpalitan koprol. Iya. Tapi mungkin itu kebanggaan orang tua sendiri yang kalau kumpul di keluarga akhirnya ini kebanggaan orang tua tuh. Nanti saya tahu bahwa bapak tuh cuman pengen duduk di Pak, tahu nggak kehebatan bapak adalah sebenarnya justru membentuk karakterku. Walaupun pukulan-pukulan hebat ini untuk aku, untuk bapak, dua-duanya kita bertempur gitu. Ya anak laki-laki dan bapak itu pasti hubungannya menyakitkan sekali gitu. Ya makanya itu saya berusaha untuk hadir sama anak. Okay. Tapi memang dasarnya musisi ya, ketika hadir untuk anak, sharing cerita apa segala macam itu memilih lewat lagu. Ada kesadaran bahwa lewat lagu, lewat lirik itu lebih nyampe atau seperti apa sih Mas Arda ketika mengkisahkan kisah yang itu dalam sebuah lirik, kemudian bagaimana anak memahami, istri juga menerima itu tertuang dalam lagu itu seperti apa? Saya percaya ya, apa yang saya alami, sesuatu yang harus terjadi di hidup kita harus terjadi. Okay. Saya harus menangkap itu untuk saya aplikasikan ke sebuah mungkin lagu. Bicara bisnis ya pasti ada bisnisnya. Iya. Tapi kalau niatnya dari awal aku tuh pengen begini, ini aja dijemput untuk podcast ini ada maksud ini. Dan pasti ada yang nonton pun, ada 1-2 orang yang akan ngerasa aku emang harus nonton deh, aku harus ngalamin ini. Bahwa lagu itu strong kan. Kadang kita ngasih tahu seseorang kamu harus begini, kamu harus begini. Merubah seseorang itu sulit. Iya betul. Ya, ngerubah seseorang untuk berubah lah, ya nggak bisa. Orang kalau nggak punya kesadaran nggak bisa berubah. Nah kadang lagu itu sifatnya kan mungkin dia dengerin kan bukan tektokan ya. Iya. Jadi bukan nasihat lagi, tapi nasihat yang kayak di awan-awan gitu. Yang dia akhirnya pas dengerin, aku berubah deh. Kayaknya aku ke bapakku deh. Kayaknya aku harus begini deh. Nah saya tangkap semua itu, momen-momen itu. Sebenarnya di Instagram tuh apa yang membuat saya viral kadang dan segala macam. Tiba-tiba posting bapak yang nonton 15 juta gitu. Bapak onlineku gitu, sampai kayak gitu kan. Karena banyak orang-orang yang kehilangan momen sama bapak. Itu untuk menebus bahwa hidupku tuh banyak hal yang menyakitkan juga. Tapi aku bisa memilih foto mana yang bisa aku upload. Hal memori apa yang bisa untuk sama kayak anakku, bahwa anakku punya trauma karena perbuatan bodohku gitu. Tapi aku bilang Mas dulu, ya aku akan 5 kekuranganku di memorinya itu akan aku tindih dengan ribuan memori baik lainnya. Saya seneng banget, untuk itu saya ngerasa bahwa udah apapun ujianku ke depan gini-gini, tolong ingetin aku ya, aku gak mau kehilangan kalian. Saya bilang nggak worth it kehilangan kalian gitu dengan ujian-ujian yang aku nggak bisa gitu. Godaan apapun, godaan, saya penyanyi juga, saya public figure juga, mungkin ada godaan dan lain dan segala macam rumah tangga. Saya terus terang ke istri untuk tolong ya ingetin, tolong bantuin, tolong ini ya, karena kita berdua gitu dipercaya itu kan hal yang berat. Ketimbang digenggam begini, kamu di mana? Wah, tambah bisa malah gua bohongin tuh gitu. Tapi ketika dikasih kepercayaan, kita punya tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan itu. Berat malah. Iya, betul. Kepercayaan tuh berat malah. Seakan CCTV itu di mana-mana nih. Oh, serius banget nih jadinya ya. Iya nih. Saya minum dulu nih. Tapi berarti sekarang hubungannya dengan ayah juga sudah baik, dan akhirnya dengan anak pun menjadi lebih dekat, menghindari sekecil apapun bentuk bentakan, apalagi kekerasan. Ya masih ada wajar lah. Tapi respon kita tuh penting. Oh, saya tuh disuruh belajar begini biar saya berbagi kehidupan. Mas Arda tapi sadar nggak ketika lagunya mungkin sedikit mengingat dulu dengan Naf, lagu cinta-cintaan, romantis-romantis kayak gitu loh. Kemudian sekarang justru lagunya lebih kepada bagaimana menyentuh hati orang yang
mungkin orang ngelihatnya ya udah Mas Arda sekedar musisi, tapi ketika mendengar lagu itu, apalagi hubungan ya dengan anak, dengan bapak apa segala macam, merasakan kebahagiaan, memberi efek juga pada pendengarnya seperti apa, Mas? Mencintai yang kita kerjakan atau mengerjakan yang kita cintai? Oke. Kenapa sih orang di Jakarta tuh kalau pulang pada capek, nggak mau basa-basi, karena prospek semua isinya. Yaps, target. Capek pura-pura. Benar. Capek pura-pura. Dan saya akhirnya sadar dan saya hormatin itu. Oke. Makanya oke. Beda kalau di Jawa, Pak monggo Pak mampir beneran gitu. Dulu Pak basa-basi kok mampir gitu. Iya benar. Iya, lucu kan. Tapi mesti waduh di Jawa Pak ini Pak ngobrol sampai malam, waduh ini Salah. turu aku gitu. Ya, tapi kalau Jakarta kadang wah masuk apartemen, masuk rumah capek mereka, banyak orang lelah mengejar kehidupan ini gitu. Saya ngerasa dulu saya takut mati. Saya kalau nggak diundang di ulang tahun, di nikahan seseorang, saya nggak cemburu. Tapi kalau ada seseorang yang meninggal, ibunya, bapaknya, saya harus hadir sebisa mungkin. Oke. Kenapa? Karena saya berusaha untuk nguburin orang. Begitu saya nguburin ibu saya, begitu saya nguburin seseorang apa di bawah ini, plek udah di kuburan yang kecil ini, saya bilang selesai ya. Saya lihat atas tuh orang-orang, selesai ya. Orang-orang mulai hidup yang baru. Iya, dan kita akan sendirian di situ. Sudah ya. Iya, betul. Gitu. Ya raganya ya, maksudnya jiwanya kan. Ya. Udah ya, selesai ya. Gitu. Jadi saya makanya ada peribahasa bahwa kalau mau hidup harus mati dulu. Artinya bahwa sesuatu yang memang nggak dibawa mati ini ya berakhir gitu. Jadi saya nggak terlalu bersih tegang sama hidup dan nggak berusaha untuk mati-matian ngejar yang saya nggak bawa mati gitu. Sakit jiwa saya lama-lama. Itu tujuan muslihat gitu. Nah, makanya saya udah berkarya aja, saya percaya kok ada nanti pertolongan yang jemput. Ada nanti. Saya begitu keluar dari band, saya ngomong sama istri, saya keluar dari band kan setelah saya haji. Iya, tahun kemarin haji, ya 2024. Saya bilang, Bunda aku kayaknya mau keluar dari band. Ya kamu cari jawaban di haji ini. Oh, sebelum berangkat berarti sudah kepikiran? Sudah, saya udah ngomong, dan momen haji banyak yang terjadi tentang sebuah kerelaan mati. Setelah selesai itu, nah itu saya bilang ya, saya bukan bujuk, saya bukan mempengaruhi, tapi saya mau cerita bahwa momen haji itu momen perjalanan yang sangat patut untuk dilakukan untuk hidup orang. Indah banget momen haji, dan alhamdulillah saya bisa ngerasain itu. Terima kasih sama Allah. Nah terus ya itulah kayak hidup, ngerasa kayaknya aku harus berkarya di sini deh. Setelah saya putuskan untuk keluar, saya bilang, Bunda, yang biasanya off airnya tiba-tiba nggak pulang-pulang, ini pasti aku mulai lagi dari awal. Spotify ku Arda Hatna mungkin masih cuman 1000 yang pendengar apa. Terus istri, bagaimana seorang istri, dibilang nggak apa-apa Banda. Oh, Mbak Tantri menerima apa-apa. semua itu. itu. Tapi aku yakin kamu tuh kerja keras. Betul. Kamu tuh nggak diem. Aku wanita bisa melihat orang yang cuman modal ngomong sama orang yang bisa, kamu tuh bekerja, kamu tuh kesini. Nanti metik pelajarannya kok. Nanti metik hasilnya nanti kok. Investasi nanti kok. Aku percaya, aku support. Untuk rekaman pakai duit kita dulu. Wah sedih banget rasanya gitu. Pakai rekaman pakai duit kita dulu ini. Gitu. Rekaman bayar sendiri, bayar ini, ada yang bantuin. Mulai sendiri semuanya. Mulai sendiri dengan hal itu. Tapi kok membahagiakan ya. Membahagiakan berangkat itu. Terus karena ada harapan bahwa pesan lewat lagunya itu lebih nyampe dan berdampak pada orang lain, nggak sekedar mengejar yang tadi Mas Arda bilang viral, laku keras kayak gitu kan. Jadi bagaimana itu pesan nyampe lah ke orang-orang yang ngedengerin gitu. Saya baca quotes di truk dan saya terpegun. Di truk. Wah, truk itu dahsyat loh. Di truk tuh nasihatnya gini kan ya. Membantu orang lain adalah seni menolong diri sendiri di masa depan. Iya. Jadi mungkin ya membantu kan nggak selalu pinjam duit. Iya, nggak selalu dalam bentuk materi ya. Enggak lah, materi. Nolong orang, nyediain telinga aja untuk mau dengerin teman apa segala macam. Nah saya kayak gitu, mulai peka bahwa selalu di acara reuni keluarga, misalnya acara reuni keluarga gitu,
selalu ada keluarga yang minggir aja di pojok, mungkin merasa ekonominya kecil, merasa masih belum punya nama. Saya deketin malah, ajak ngobrol untuk besarin. Gimana apa? Tuh. Gitu. Ini banget ya. Jadi ngobrolnya serius banget. Iya Mbak. Jadi kayak bicara soal kehidupan. Lucu nggak? Ada. Mas Arda, aku thank you banget loh sudah sharing ini banyak. Yang akhirnya kita nggak pernah tahu, akhirnya tahu juga nih terungkap gitu. Jadi nggak sekedar cepat lagu, ternyata ada cerita di balik itu. Mas, terakhir kalau mau menyampaikan terutama buat anak ya, sampaikan. Iya. Loh, saya katanya 4 jam setengah. Saya batalin semua loh Mbak kegiatanku. Lah, pripun nggih? Kula nggih. Pripun iki? Kok malah jadi kayak pasar Mbak. Disampaikan buat anak, kalau anak selalu bilang thank you Panda, makasih gitu. Sekarang cobalah giliran Mas Arda menyampaikan sesuatu buat anak-anak. Oke. Udah pulang sekolah nak? Oh, oke. Untuk anakku ya, Karanada Medina Tanarda, terus anakku Karanada Medina Tanarda dan anakku Arkairan Kadensa Tanarda. Dan untuk boleh buat istriku juga, Tante Shalindri Klasari. Seburuk apapun masa laluku, kalau aku disuruh ngulang, aku akan tetap memilih jalan hidup ini. Bahwa sesuatu yang buruk belum tentu selamanya buruk gitu. Terima kasih untuk hadir di hidupku. Terima kasih selalu bikin aku bangun pagi dan selalu ada harapan buat aku ngerasa kayak aku harus melakukan sesuatu demi kalian deh. Terima kasih untuk cintanya melimpah. Males nih. Terima kasih cintanya melimpah untuk aku. Aku akan terus belajar jadi bapak. Oke, terima kasih buat Mbak Tantri. Mudah-mudahan nyampe juga, pasti nyampe lah ya gitu loh. Mas Arda, thank you sudah berbagi. Jadi kayak bicara tentang kehidupan. Iya, jadi kayak diceramahin juga saya, jadi kayak diingetin gitu. Masa marah-marah ya harusnya. Jangan juga Mas, jangan. Itu beda obrolan. Thank you Mas Arda, salam buat Mbak Tantri dan keluarga. Terima kasih podcastnya diizinkan, terima kasih. Oke, sukses selalu. Amin.